Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita terlebih dahulu untuk mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun di kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan, penyertaan, pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami ada seperti saat ini. Di mana Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu, yang Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua kita rasakan oleh tuntunan, penyertaan, pelindungan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan kita menganggap itu biasa-biasa saja, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, terima kebenaran firman Tuhan, taati, lakukan dengan setia, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan hanya merasa ikut sudah di dalam Tuhan. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja, jangan kita hanya mendengarkan apa kata orang, tapi kita berbalik kepada firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percayai dengan taat dan setia. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka hati kita. Kita akan membaca renungan kita di pada pagi hari ini, Roma 2 ayat 1 mulai. Jadi di sini Bapak Saudaraku, judulnya hukum Allah atas semua orang. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hukuman tetap berjalan walaupun kita dikatakan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibayar dengan lunas. Itu adalah dosa keturunan dari Adam dan Hawa sampai nenek moyang kita, sampai kita. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah dibebaskan. Kita sudah dibayar lunas utang-utang kita. Jika kita tidak dibayar lunas utang-utang kita, kita bagaimanapun kita tidak akan layak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi ketika Yesus datang ke dunia tahun 2000 lalu, Dia sudah membayar utang kita dari Adam dan Hawa sampai kita sudah dibayar lunas. Dari Bapak Ibu Saudaraku, dan Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi, jangan berhutang lagi. Itu kata Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darahnya, dengan tetes terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai saat ini ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah bebas. Kita sudah dibayar hutang kita lunas. Kita tidak akan dihukum lagi. Tapi dari situ sampai akhir hidup kita itu ada perjalanan. Kita harus menempuh perjalanan kita sampai kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Jadi ini ada proses. Jadi kita tidaklah bisa tenang-tenang saja. Jadi kita tidak hanya bisa menunggu saja. Jangan kita mengatakan saya sudah bebas karena Tuhan Yesus sudah membayar hutang saya lunas sampai saya mengakhiri dunia ini. Itu tidak demikian Bapak Saudaraku. Jadi banyak orang salah mempersepsi. Dia orang pikir banyak saat ini sekali merdeka tetap merdeka.
Sekali bertobat, tetap bertobat. Sekali ditebus, tetap bertebus. Jadi tidaklah demikian Bapak Saudaraku, tapi kita sudah ditebus dari dosa Adam dan Hawa sampai nenek moyang kita, sampai kita menerima Yesus menjadi selamat pribadi kita, kita sudah ditenggelamkan. Dosa kita sudah ditenggelamkan, sehingga kita sudah menjadi manusia baru, di mana kita dikuburkan bersama Tuhan Yesus, sehingga kita dibangkitkan, di mana kita keluar dari air, kita dibangkitkan kembali, kita menjadi manusia baru seperti Tuhan Yesus. Jadi dari situ kita mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat, dari kita mulai menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita sampai kita mengakhiri dunia ini. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu hai manusia, siapa pun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melainkan hal-hal yang sama. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, kita sini kita nggak bisa menghakimi manusia, hanya Tuhanlah yang bisa menghakimi. Jadi kita hanya cukup mendoakan sesama kita manusia, dan kita berikan petunjuk apa yang berikan Tuhan kepada kita, talenta yang berikan Tuhan kepada kita, yang dipercayakannya kepada kita. Kita cukup hanya memberikan apa yang berikan Tuhan kepada kita. Dari selanjutnya Tuhanlah yang menghakimi dia menurut perbuatannya. Jadi kita tidak bisa menghakimi Tuhan, kenapa sana begini, kenapa itu begini, kenapa hamba Tuhan itu begini, kenapa gereja itu situ. Itu kita tidak punya hak, tapi kita hanya memberikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita berikan ke sesama manusia. Karena Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari itu Bapak Saudaraku, tugas yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak tinggal diam-diam saja, tapi ada tugas yang berikan Tuhan kepada kita. Ayat 2 mengatakan kepada kita, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi hukuman Tuhan itu dengan jelas dan jujur. Dan Tuhan itu di situ tidak ada hukuman seperti dunia ini. Hukuman dunia ini bisa saja yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu belum jujur. Karena apa? Karena situ ada pertimbangan manusia. Tapi di sini hukum Tuhan ini jujur. Nah, tidak ada situ memilih siapa yang banyak uangnya, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi sini jujur Tuhan menghakimi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melihat, karena Tuhan dibuat seperti CCTV sampai seperti saat ini. Jadi kita tidak bisa lagi punya alasan itu dan sebagainya. Karena apa? Karena peralatan Tuhan lebih canggih daripada peralatan manusia. Sedangkan kita melihat peralatan manusia saat ini sangat canggih, di mana saja kita bisa direkam dengan CCTV. Tapi lebih canggih peralatan Tuhan, karena Tuhan mempunyai segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 3 mengatakan kepada kita, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangat sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak luput dari hukuman Allah. Kita akan, ketika kita mengakhiri dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita lakukan taat dan setia. Jadi tidak kita bermacam-macam lagi, karena kita mengatakan Tuhan itu sangat mengasihi, sangat sayang kepada saya, pasti Tuhan membela kita. Iya, kalau kita taat setia kepada firman-Nya.
Jika kita tidak taat dan setia, tentu pembelaan itu tidak akan berlaku. Karena apa? Karena yang membela itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Jadi di sini kita melihat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana kita melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita sampai tetes terakhir untuk memperjuangkan kita. Apakah jawaban kita? Apakah aksi kita? Apakah kita tinggal diam-diam saja? Apakah kita tidak bersyukur? Apakah kita itu hanya hal kebiasaan saja? Banyak saat ini manusia, pada umumnya kita melihat orang Kristen saat ini santai-santai saja, tidak berbuat apa-apa. Karena apa? Karena dia menganggap itu kasih karunia. Kasih karunia diberikan gratis dengan cuma-cuma. Jadi dia tidak perlu lagi membalas, dia tidak lagi berbuat, tidak lagi dia membuat aksi. Kenapa? Karena menganggap sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu belum selesai, karena kita belum selesai menyiapkan hidup kita di dalam dunia ini. Jika kita sudah selesai mengakhiri hidup dalam dunia ini, barulah betul-betul selesai seperti Tuhan Yesus yang sebelah di kawannya disalibkan itu. Jadi tidak ada lagi waktu untuk berbuat, sehingga Tuhan mengatakan kita sama-sama sampai ke rumah Bapa, ke taman Eden. Jadi situ kita melihat bagaimana ketika yang bersama disalibkan itu, dia di situ percaya dan dia katakan kepada Tuhan, jika engkau sampai nanti di sana, ingat aku, katanya. Bahkan Tuhan mengatakan, saat ini juga kita bersama-sama. Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak lagi ada kesempatan untuk bertobat. Jadi kita tidak sama seperti yang disalibkan bersama Yesus itu, tapi kita ini masih ada kesempatan. Ketika kita memang bertobat umur 25 tahun, ketika kita dipanggil Tuhan 50 tahun, berarti ada aksi kita berbuat 25 tahun. Nah, jadi itu kita harus memperjuangkan, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu. Jadi jelas di sini tadi ayat 4 mengatakan kepada kita, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Artinya kemurahan Yesus, sebab kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita mengeraskan hati, tidak mau berbalik kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena kita diajari, dituntun, dibukakan rahasia firman Tuhan ketika kita membaca firman-Nya. Jadi kita harus taat dan setia untuk melakukan firman-Nya. Jangan kita mengeraskan hati. Jadi banyak saat ini merasa sudah anak-anak Tuhan, sudah merasa di dalam Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, Roma 2 ayat 5 itu mengatakan kepada kita, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun kita mungkin kita merasa dari opung saya sudah Kristen, itu bukanlah jawabannya. Tapi jawabannya adalah pertobatan. Walaupun kita mungkin dari opung kita sudah Kristen, jika kita tidak bertobat, berarti kita belum
jaminan kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Tuhan itu mau pertobatan. Pertobatan bukan hanya kekristenan, bukan hanya agama, tapi adalah pertobatan, melakukan firman Tuhan taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini hanya menganggap saya sudah Kristen, saya sudah menjadi anak Tuhan. Jadi tidak menyadari, tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana katakannya Kristen itu adalah pengikut Kristus, tapi tidak mau mengikutkan ajaran-ajaran Kristus. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita tidak hanya kita mengaku-ngaku saja? Hanya kita hanya memanfaatkan nama Kristus, kita mengatakan saya ini Kristen, tapi kita tidak taat dan setia untuk melakukannya. Padahal artinya itu adalah pengikut Kristus. Artinya kita mengikut apa yang diajarkan Kristus. Tapi kita kelihatan pada saat ini Bapak Saudaraku, akhir-akhir zaman ini hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Tidak seberapa manusia pada saat ini orang Kristen kembali kepada Alkitab sebenarnya. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah nanti kita itu selamat? Apakah kita itu memang sudah dijamin? Apakah kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Manusia tidaklah bisa menjamin kita Bapak Saudaraku. Hanya firmanlah yang menjamin kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini tadi kita melihat ayat 5 tadi, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi akan dinyatakan nanti di akhir hidup kita Bapak Saudaraku. Dari situ nanti kita akan dibuka buku kehidupan, apa yang kita lakukan semenjak kita hidup dalam dunia ini. Jadi itu tidak ada alasan lain. Karena apa? Karena semua sudah tertulis di situ apa yang kita lakukan. Jadi ayat 6 mengatakan kepada kita, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Saudaraku, cukup jelas di sini kita dikatakannya ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita hidup dalam dunia ini adalah yang kita kejar adalah taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya nanti kita tidak dihukum. Karena apa? Karena hukuman sudah menunggu kita kapan kita meninggalkan dunia ini. Jadi jika kita taat dan setia, tentu kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita tidak akan dihukum. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidak seberapa manusia untuk melakukannya. Karena firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang mau menyaksikan video ini di mana saja berada pada pagi hari ini, maunya kita ini yang terpilih. Bukan hanya ikut-ikutan saja, bukan hanya Kristen saja, tapi kita harus menjadi pelaku. Amin Bapak Saudaraku. Jadi ini tidaklah gampang. Harus kita menanggalkan kedagingan kita, harus menanggalkan harga diri kita, harus kita menanggalkan egois kita, harus kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, berbalik kepada firman Tuhan. Itu artinya bertobat. Jadi bukanlah bertobat seperti manusia, aturan manusia bertobat itu dulunya dia penjudi, sekarang tidak, itu artinya sudah bertobat. Dulunya dia pemainnya narkoba, tapi sekarang tidak lagi pecandu narkoba, itu namanya sudah bertobat. Tapi itu bukanlah pertobatan kebenaran dari kebenaran firman Tuhan. Pertobatan itu adalah kembali kepada Alkitab. Itu artinya bertobat, melakukan firman Tuhan taat dan setia. Itu artinya bahwa bertobat. Baik pun kita, tidak pun kita jahat di dunia ini, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, berarti kita belum bertobat. Jadi Tuhan itu mau kita itu taat dan setia melakukan firman Tuhan, itulah namanya pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini orang Kristen, hanya orang Kristen KTP,
Dia mengatakan belum tentu lebih baik aku daripada orang yang ke gereja itu. Itu dia banyak alasan seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat manusia, bukannya melihat firman-firman kebenaran. Jadi firman kebenaran mengatakan kita itu adalah ada kumpulan, kesatuan di dunia ini. Tapi kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidaklah kita melihat apa yang ada di dalam gereja. Apa kita artinya Kristen. Bukannya kita melihat kekristenan kita, tapi melihat iman percaya kita sampai mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan itu mau pertobatan, bukan kita hanya rajin ke gereja saja, bukan hanya rajin kita melakukan aturan-aturan manusia di gereja, tapi kita itu Tuhan mau kita itu bertobat, melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Itu mau Tuhan. Rajin pun kita gereja, kita pun pengurus gereja, kita pun hamba Tuhan, kalau kita tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, masih dipertanyakan. Makanya firman Tuhan mengatakan, Matius 7 ayat 20 mengatakan, katakannya di situ, aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi itu adalah dari buahnya lah kamu melihat dia. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita berbuah. Jadi tidaklah cukup kita hanya mengerjakan pekerjaan aturan-aturan manusia, aturan-aturan gereja, tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia. Jadi itu tidaklah gampang Bapak Saudaraku. Harus kita menanggalkan kedagingan kita. Kita akan dikata-katai, kita akan diejek, kita akan diolok-olok, kita akan dihina, kita akan dikucilkan. Karena apa? Karena kita menganggap kita ini orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi itulah yang kita lakukan, sehingga orang tidak menghargai kita. Karena apa? Karena kita dianggap kita ini bodoh, orang bodoh-bodoh, sama seperti Tuhan Yesus. Karena itulah Bapa kita, di mana Yesus kita melihat dia diejek, dia diolok-olok, dia dihina, dia diludahi, dia ditunjang, dia dicambuk, dia disalibkan. Tapi Tuhan tidak melawan. Kenapa? Karena itulah petunjuk bagi kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun mungkin kita dihina orang, walaupun mungkin kita diejek orang, walaupun kita mungkin dikata-katai orang, itu adalah bagian kita, bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi jangan kita itu tawar hati Bapak Saudaraku. Jangan kita itu menjadi emosi, karena itu adalah bagian kita. Itulah ujian bagi kita. Apakah kita lulus untuk melewati batu-batu kerikil ini? Apakah kita gagal di dalam perjuangan kita ini? Jadi Bapak Saudaraku, ada tantangan, ada ujian untuk menempuh kehidupan yang kekal itu Bapak Saudaraku. Jadi tidaklah sama seperti manusia, kamu akan diberkati berlimpah-limpah, kamu akan bersenang-senang. Itu hanya hiburan untuk manusia, tapi itu bukanlah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyukuri apa adanya yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita merasa kita ini bersyukur kepada Tuhan. Jika kita tidak pernah menyukuri apa pemberian Tuhan, tentu kita tidak siap pemberian Tuhan, apa yang diberikan Tuhan pada saat ini kita. Sehingga banyak pada saat ini manusia tidak merasa puas. Tidak merasa puas kita melihat bagaimana saat ini kita melihat banyak orang-orang besar, orang-orang hebat tidak merasa kepuasan. Dia pergi ke sana, dia pergi ke mana-mana, dia memuaskan dirinya, tapi tidak pernah jumpa dengan kepuasan itu. Dia tetap cemas, dia tetap merasa resah. Kenapa? Karena kepuasan, ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus. Jika kita hanya mencari ke sana ke sini, bahkan kita pergi ke luar negeri, retreat dan relax dan sebagainya, mencari kepuasan itu hanya sekejap. Banyak kepuasan saat ini hanya sementara, karena di dunia ini tidak ada namanya kepuasan itu yang kekal. Tapi bersama Yesus kita nyaman, tenang, kita tetap ceria, semangat. Karena apa?
karena kita sudah diperbaharui, karena roh Tuhan sudah ada di dalam roh kita ini, karena roh Tuhan sudah dimateraikan dengan roh kita ini. Walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita sudah hidup di dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena kita sudah dibeli, kita sudah dipilih dari dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Kita tidak lagi sama seperti orang dunia ini, karena kita sudah dipilih. Jadi jika kita masih sama seperti dunia Bapak Saudaraku, itu berarti kita hanya merasa saja. Jadi kita harus beda, hitam menjadi putih. Jadi kita melihat pada saat ini Saudaraku, jika kita jeli untuk memperhatikannya, banyak saat ini kita tidak mau bisa membedakannya, manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Itu tanda-tanda yang berikan Tuhan kepada kita. Akhir zaman nanti sama seperti zaman Nuh. Itu firman Tuhan mengatakan di Lukas. Jadi ini kita melihat akhir zaman Bapak Saudaraku, sehingga di sini kita melihat hampir sudah sama seperti zaman Nuh. Tidak peduli sesama manusia, tidak lagi tahu kita membedakannya, manakah itu manusia, anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hanya kita melihat hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Karena apa? Karena itu yang taat kepada firman kebenaran. Apa firman Tuhan dia akan lakukan, taat dan setia. Tidak seperti saat ini Saudaraku, kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, tapi tidak taat kepada firman kebenaran. Kita hanya taat kepada aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, sadarlah kita di manakah posisi kita saat ini, supaya kita nanti Tuhan mengatakan jangan hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita harus berpikir dari sekarang selagi Tuhan memberikan kita kesempatan Bapak Saudaraku. Jadi kita melihat ayat 6 mengatakan kepada kita tadi, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi Bapak Saudaraku yang taat dan setia berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi tidaklah semua orang Kristen sudah pasti dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal, karena kekristenan itu bukanlah jaminan. Yang menjamin itu adalah perbuatan amal baik kita, di mana kita sudah diberikan kasih karunia kepada kita,